Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Halo. Shalom. Shalom. Iya, gimana nih kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yang di studio luar biasa, yang di rumah tetap sehat-sehat aja kan? Ya, tentunya Puji juga sehat Tuhan. dong, Kak. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul lagi nih, Kak, di sekolah minggu online. Dan buat sekolah minggu online kali ini, Kakak punya jargon. Apa Kalau tuh, Kak? Kakak bilang apa? Tuhan. Siap diutus Tuhan. Siap diutus Tuhan? Siap. Ini aku. Gitu. Coba ya, kita coba tes ombak sekali lagi ya. Siap diutus Tuhan? Siap. Ini aku. Iya, ya kita siap diutus Tuhan ya teman-teman. Ya, agar kita mempersiapkan diri untuk diutus Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, kita pujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Ya, semangat ya teman-teman. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke, sekarang pakai bahasa Jawa ya teman-teman. Srengenge nyunarkan dimulyo, angine midhet kawan reno, manu ing oceh ono ing wit-witan, kewane nyenggut ono ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Yeay. Sekarang kita mau doa pembuka. Kita lipat kedua tangan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, ini kami Bapak, anak-anakmu Bapak. Kami berterima kasih Bapak karena Engkau telah mengumpulkan kami walaupun dalam keadaan online ya Bapak. Namun semangat kami untuk sekolah minggu tidak pernah hilang ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Kiranya Bapak sendiri yang akan tuntun kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini Bapak, doa kami Bapak, kami naikkan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman. Namun sebelum kita dengarkan firman, biar lebih semangat lagi nih, kita mau naikkan lagu lagi, pujian lagi. Kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan.
duduk. Oke, kita duduk dulu ya teman-teman. Nah, sebelum Kak Sita mau cerita sesuatu, kita mau dengerin firman Tuhan dulu. Biar Kak Sita aja yang bacain ya. Adik-adik semua dengerin. Bacaan pada hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, shalom adik-adik. Sebelumnya, Kak Sita mau tanya nih, adik-adik seneng gak kalau diajak pergi sama teman-teman atau sama orang tua? Seneng Kak, seneng. Mbak Sias? Seneng. Nah, Seneng banget. yang di rumah gimana? Seneng gak? Seneng dong, masa nggak seneng? Biasanya pergi kemana? Biasanya pergi ke kebun binatang Kak. Wow, lihat saudara ya. Enggak Kak. Bisa pergi ke mall, bisa pergi mungkin ke pantai ya kalau orang tuanya suka liburan, atau pergi ke gereja. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman pergi sendirian tanpa orang tua? Kak Sias pernah? Pernah. Kalau teman-teman yang di rumah? Ya mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah Kak. Oh iya, mungkin ada yang berani dan ada yang belum berani ya Kak. Iya. Tapi semakin kita dewasa pastinya kita akan semakin berani. Semakin kita besar semakin kita berani. Kenapa kayak gitu Kak? Nah, kenapa semakin besar kita semakin berani? Karena ada Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan akan menolong kita. Kita semakin dewasa kita akan semakin siap untuk pergi sendiri. Nah, adik-adik, ini teman-teman semuanya kan udah sekolah ya? Atau mungkin ada sebagian yang belum. Nah, mungkin ada beberapa juga yang pernah ikut lomba antar sekolah. Kalau lomba antar sekolah itu kan biasanya orang-orang pilihan ya Kak? Iya dong Kak, masa semuanya ikut lomba kan nggak bisa. Oh iya betul juga. Itu biasanya orang-orang pilihan yang biasanya tuh pintar-pintar. Kalau enggak, orangnya itu sudah dipersiapkan untuk mengikuti lomba supaya bisa dapat kejuaraan. Nah, bagaimana kalau misalkan adik-adik ditanya untuk ikut suatu perlombaan, tapi adik-adik merasa belum mampu. Nah, adik-adik akan berangkat untuk lomba atau enggak? Akan menyanggupinya atau enggak? Kalau Kak Sias gimana? Enggak, karena enggak Karena nggak belum mampu. percaya. Belum mampu ya. Nah, di bacaan tadi kita mengetahui cerita salah seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini dikasih tugas sama Tuhan, diutus untuk memberitakan pertobatan, untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang sebangsanya yang pada saat itu orang-orang sebangsanya itu melakukan hal-hal yang jahat. Nah, tapi Yesaya ini merasa tidak mampu adik-adik
bukan tidak berani ya, bukan malu juga, tapi Yesaya merasa dia ini sama seperti teman-teman atau orang-orang sebangsanya. Dia merasa berdosa juga, dia merasa jahat juga. Nah, lalu dia merasa tidak layak untuk memberitakan pertobatan. Nah, Tuhan ini mengetahui hati Yesaya, mengetahui perasaannya. Terutama jika dilihat Yesaya ini tidak lekas berangkat untuk memberitakan pertobatan. Lalu Tuhan menyentuh bibir Yesaya sebagai tanda kalau dosa Yesaya telah diampuni dan Yesaya telah dimampukan untuk bisa melakukan tugasnya. Maka jawab Yesaya apa? Adik-adik masih ingat nggak dari bacaan tadi? Jawab Yesaya apa? Ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik, ternyata sebelum Yesaya diutus Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan kepada banyak orang, ia harus disiapkan Tuhan supaya hidupnya menjadi bersih. Sehingga ketika menyampaikan setiap perkataan, dia tidak bicara atas kehendaknya sendiri, tapi dia berbicara tentang firman Tuhan, atas kehendak Tuhan. Nah, akhirnya Yesaya siap untuk bepergian menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga telah memanggil kita loh untuk mengabarkan pertobatan, untuk mengabarkan kasih kepada teman-teman, terutama teman-teman yang nakal. Kita boleh kok mengabarkan karena kita sudah diutus juga seperti Yesaya. Nah, mari teman-teman dan adik-adik semuanya, kita terus belajar dan memahami firman yang diberikan oleh Tuhan dan teruslah mempersiapkan diri karena Tuhan telah mengutus kita semua untuk berbicara kepada teman-teman kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita semua. Dan jangan lupa, mohon juga dalam doa, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Ya, Kak Sita, nih, Ya? kalau temanya diutus-utus Tuhan ini belum afdol kalau kita belum menyanyikan satu lagu ini nih, Kak. Apa, Kak? Lagu apa nih? Dengar dia panggil nama saya. Oh, ya teman-teman, kita nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Berdiri yuk, berdiri. Berdiri yuk. Kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Itu ya teman-teman jawaban kita kalau kita diutus Tuhan. Ya Tuhan, kami siap diutus. Ya. Jargon sekali lagi dong, biar kita makin siap nih diutus Tuhan. Siap diutus Tuhan? Siap. Ini aku. kami. Ulang ya, ulang sekali lagi. Siap diutus Tuhan? Siap. Ini aku. Ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap siap diutus Tuhan. Dan sekarang sekolah minggunya cukup sampai sini aja nih. Ya, kita mau tutup dengan doa. Doa penutup ini akan dibawakan oleh Kak Sias. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya firman yang kami baca tadi dan cerita dari Kak Sita, kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Hore. Sekolah minggu hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Dadah. Tetap semangat ya. Dadah.